Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua sobat bocah belajar tani. Di kesempatan pagi hari ini saya sedang ada di lahan milik Bapak Mustaqim, petani bawang merah di Desa Ngadipuro. Dan ini sedikit saya ceritakan, ini adalah petani binaan bocah belajar tani. Di kesempatan pagi hari ini beliau tidak dapat mengikuti atau tidak ada di lahan karena ada panggilan kerja, yaitu ada kerjaan sebagai pandai besi. Jadi pandai besi di Desa Ngadipuro ini hanya ada beliau di Ngadipuro, dan akan saya ulas tentang tanaman beliau. Jadi tanaman beliau ini ada 2 bedeng dengan usia tanam yang selisih 10 hari. Jadi ini usianya sudah 45 dan yang ini 35 HST. Jadi di kesempatan pagi hari ini saya akan jelaskan tentang tanaman ini. Jadi kalau dulur-dulur ingin tanam bawang merah, apalagi cuman lahannya segini, sebaiknya jangan ada selisih daripada waktu penanaman. Dikarenakan di musim yang seperti ini rawanlah terjadi serangan hama dan penyakit. Dikhawatirkan pada saat tanaman yang usianya lebih tua itu terkena daripada penyakit dan kemudian dipanen, maka penyakit itu akan pindah ke tanaman yang baru, yang muda. Jadi buat dulur semua, ini tanaman sangatlah bagus untuk di fase generatif usia 35 HST ini. Hanya saja tanaman ini mungkin beliau kurang teliti, jadi ada serangan gerandong yang tidak diketahui oleh beliaunya. Jadi nanti akan saya informasikan, akan saya berikan penjelasan tentang serangan gerandong yang sedang menyerang pada tanaman Bapak Mustaqim. Di cuaca yang tidak menentu ini, sekarang harusnya sudah musim kemarau, tapi ini masih setiap hari hujan di tempat saya. Dan biasanya kalau musim hujan itu harusnya serangan gerandong dan ulat itu sudah berhenti, tidak begitu menyerang. Tapi ini musim-musim seperti ini, musim-musim yang sangat rawan. Jadi dulur, ini musim yang harusnya kemarau, tapi masih banyak hujan. Biasanya di musim kemarau itu serangan gerandong dan ulat sangatlah tinggi. Dan untuk serangan jamurnya sedikit berkurang. Tapi karena ini musim kemarau, panasnya terik, tapi juga hujannya masih sering, jadi sekarang ini kompleks. Ada serangan ulat, gerandong, dan juga serangan daripada jamur. Ini nanti saya akan informasikan kepada beliaunya kalau ini tanaman harus dilakukan penanganan untuk serangan gerandongnya. Ini sudah ada seperti ini dulur, kita jadi ini seperti ini sudah ada bintik-bintik dan ini sudah ada oret-oretan daripada gerandong. Jadi dulur, seperti ini kalau tidak ditangani maka nanti akan selesai untuk tanaman ini jika tidak dilakukan pengobatan. Buat dulur semua, ini tanaman beda nutrisinya dulur. Jadi harusnya usianya itu berbeda, pemberian nutrisi dan pupuknya harusnya berbeda. Tapi ini tidaklah mengikuti daripada metode-metode pemupukan yang sudah disarankan oleh bocah belajar tani, dikarenakan beliau melakukan pemupukan itu dibarengkan. Jadi yang usianya lebih tua itu menunggu usia yang masih muda. Jadi beliaunya itu memupuk, yang satu dipupuk susulan pertama itu di usia 20 HST dan yang satu 10 HST. Itulah kenapa pertumbuhan daripada bawang merah yang sudah tua ini tidaklah subur seperti yang usianya muda. Dan untuk pemberian nutrisi dari daun juga begitu. Yang tua itu hanya menggunakan NPK cair
Sedangkan yang tanaman muda ini sudah mengaplikasikan daripada suwang. Itulah kenapa dulur, ini tanaman panjangnya sekitar ada 100 meter dan keseluruhan overall bagus. Hanya saja masih ada juga serangan gerandong dan ulat. Baik dulur, kita akan shoot seperti apa tanamannya. Semoga dulur-dulur semua ini bisa jadikan pelajaran. Kalau tanam jangan selisih sampai di atas 7 hari. Jadi selisih penanaman dalam satu lahan itu maksimal adalah 5 hari menurut bocah belajar tani. Setelah itu mending tidak usah ditanam. Kalaupun mau tanam tunggu nanti sampai panen. Kalau itu lahan milik sendiri kecuali bertetangga, itu beda lagi dulur. Itu pun nanti akan sangatlah sulit dalam melakukan perawatan jika tanaman itu tidak serempak. Karena banyak dari hama dan penyakit itu akan berpindah-pindah sesuai usianya. Jadi katakanlah ini dulur, ini sekarang di usia 35 dan ini usianya 45. Jelaslah sangat berbeda dari segi pengobatannya. Karena yang usia di 35 ini dengan yang 45 itu dosis pengobatannya juga sudah berbeda. Nah, kecenderungan hama yang bermutasi daripada yang tanaman yang lebih tua bila mana pindah ke yang muda itu akan resisten karena dosisnya lebih tinggi yang di tanaman yang lebih tua. Dan jika dosis itu ditinggikan untuk tanaman yang masih muda, itu juga berakibat fatal karena akan meracuni daripada tanaman tersebut. Baik dulur, kita akan shoot seperti apa tanamannya. Kita lihat. Jadi dulur, untuk penanganan daripada gerandongnya kita bisa memberikan bahan aktif abamectin agar supaya gerandong itu selain membunuh daripada larvanya juga dapat melindungi tanaman dari serangan lalatnya. Baik dulur, ini sekarang sudah saatnya bocah belajar tani melanjutkan aktivitas bekerja. Jadi penjelasan untuk tentang penanganan daripada gerandong nanti akan saya tambahkan di deskripsi juga. Cukup dari saya, bocah belajar tani Dwi Widang. Bila mana ada kata salah, bocah belajar tani minta mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.